Dalam insiden baru-baru ini, yang menjadi berita utama internasional, seorang wanita di Pakistan mendapati dirinya terjebak di sebuah restoran yang dikelilingi oleh massa yang marah. Ratusan petugas polisi dikirim untuk menyelamatkannya setelah tuduhan penistaan agama muncul atas kaligrafi Arab di gaunnya. Kaligrafi yang secara keliru diyakini berisi ayat-ayat Al-Quran hanya menampilkan kata halwa yang berarti indah dalam bahasa Arab. Kesalahpahaman ini dengan cepat meningkat. Dengan rekaman adegan tersebut menjadi viral di media sosial, memaksa wanita itu untuk meminta maaf secara terbuka. Tuduhan penistaan agama tersebut diikuti oleh massa yang melakukan kekerasan. Keadilan menjadi terlalu umum di Pakistan. Insiden-insiden ini mencerminkan ekstremisme yang mengakar, yang telah menguasai, menghalangi investasi, memecah belah masyarakat berdasarkan garis sektarian, dan merusak reputasi internasional Pakistan. Namun, ekstremisme ini tidak selalu menjadi norma. Jadi mari kita cari tahu bagaimana Pakistan berakhir dengan begitu terpolarisasi dan ekstrim. Akar ekstremisme agama di Pakistan dapat ditelusuri ke keadaan kelahirannya. Muhammad Ali Jinnah, pendiri negara tersebut, menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyatukan berbagai kepentingan Muslim di seluruh India Britania. Basis politik Jinnah terdiri dari 3 kelompok utama dengan tuntutan yang saling bertentangan. Pertama adalah kaum elit. Tuan tanah Muslim di provinsi-provinsi yang ditetapkan untuk menjadi wilayah Pakistan, yaitu Punjab, Baluchistan, Sindh, dan provinsi perbatasan Barat Laut atau sekarang Khyber Pakhtunkhwa, sudah bertanggung jawab atas wilayah mereka. Mereka menginginkan otonomi provinsi dan pemerintah pusat yang lemah, bukan tanah air untuk semua Muslim India. Kelompok kedua terdiri dari birokrat dan pengusaha Muslim terpelajar yang tinggal di seluruh India, di daerah mayoritas Hindu. Mereka membayangkan demokrasi Muslim sekuler yang akan berfungsi sebagai tanah air bagi Muslim dari seluruh India, dan takut hidup di bawah demokrasi, di mana mereka akan menjadi minoritas yang kalah jumlah. Kelompok ketiga adalah para Islamis. Awalnya skeptis terhadap proyek Pakistan, mereka menetapkan bahwa jika negara seperti itu akan dibuat, itu harus menjadi negara teologis Islam yang diatur oleh hukum agama. Visi masing-masing kelompok untuk Pakistan secara fundamental bertentangan dengan yang lain. Namun, Jinnah perlu mempertahankan dukungan dari semua faksi untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai seorang pengacara yang cerdik, Jinnah sengaja merahasiakan masa depan bangsa untuk mempertahankan dukungan dari semua pihak, termasuk kaum Islamis. Jinnah berjanji bahwa Pakistan akan menjadi negara teokratis yang diperintah menurut Al-Quran dan Sunnah kepada massa Muslim di seluruh India. Sementara kepada para pemimpin provinsi, Jinnah menjanjikan Pakistan akan menjadi federasi yang longgar dari unit-unit provinsi otonom. Strategi ini, meskipun berhasil dalam mencapai kemerdekaan, meletakkan fondasi yang tidak stabil untuk negara baru. Kematian Jinnah yang terlalu dini membuat Pakistan bergulat dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan, khususnya peran Islam dalam politik. Jinnah yang sekuler telah menukar setelan Savile Air-nya dengan pakaian elit Muslim. Ia mengadopsi shawl dan topi karakul. Ia menggunakan retorika Islam dalam kampanyenya yang menjadikan Islam dan Pakistan identik. Ia memulai praktik melabeli setiap Muslim yang menentang Liga Muslim sebagai pengkhianat. Lawan politik dikecam sebagai kafir dan pengkhianat Islam. Bahkan Muslim yang taat yang menentang pemisahan, seperti Abdul Ghaffar Khan dan Maulana Abul Kalam Azad, dicap sebagai pengkhianat dan kafir. Taktik mencap lawan sebagai pengkhianat dan kafir ini menjadi tema yang berulang dalam politik Pakistan. Alih-alih terlibat dalam debat politik, politisi di Pakistan sering mencoba untuk saling mengislamkan satu sama lain dengan melabeli rival sebagai non-Muslim. Selain itu, fondasi politik yang lemah yang diciptakan oleh Jinnah memungkinkan militer untuk dengan mudah merebut kendali dari politisi yang berkuasa dengan tangan besi. Mereka mengintensifkan budaya politik Islam di Pakistan dan meradikalisasi masyarakat. Sementara penciptaan Pakistan meletakkan dasar bagi penggunaan Islam dalam politik, masyarakat, dan lembaga-lembaganya, pada awalnya tidak ekstremis. Para pemimpin awal seperti Ayub Khan dan Zulfikar Ali Bhutto
berpikiran sekuler, sering memberi dukungan pada Islam, tetapi sama sekali bukan Islamis. Hal ini berubah secara dramatis dengan munculnya pemimpin Islam garis keras pertama Pakistan, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq, seorang diktator militer yang memerintah dengan tangan besi. Meskipun secara pribadi taat, Zia-ul-Haq menggunakan Islam tanpa ampun untuk tujuan politik dan strategis. Terisolasi secara internasional karena mengeksekusi pendahulunya, ia menggunakan Islam sebagai basis dukungannya, dengan mengklaim bahwa Pakistan tidak cukup Islami dan memulai proses Islamisasi. Selama dekade berikutnya, Zia mengubah lanskap politik Pakistan dengan menciptakan pemerintahan yang hampir teokratis. Kebijakan Zia memberdayakan impuls masyarakat yang paling keras dan tidak toleran, yang merusak fondasi struktur pluralistik dan demokratis. Kebijakan Islamisasi Zia memengaruhi setiap aspek masyarakat, termasuk pendidikan, politik, dan hak-hak perempuan. Ia menegakkan interpretasinya tentang Islam yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan hukum syariah. Zia mendirikan pengadilan syariat untuk mengadili kasus-kasus hukum dengan menggunakan doktrin Islam. Pelanggaran pidana dan hukuman seperti cambuk dan rajam ditambahkan ke dalam kurikulum sekolah hukum. Kurikulum dirombak untuk menghapus materi yang tidak Islami, dan ruang publik diwajibkan untuk salat. Pengenalan peraturan hudud mengaburkan perbedaan antara perzinahan dan penyerangan. Perampokan dijatuhi hukuman amputasi. Aktivis dari partai-partai Islam diangkat ke posisi pemerintahan untuk memastikan agendanya berlanjut setelah kematiannya. Puluhan tahun setelah kematiannya, ulama Islam berhasil mempertahankan ruang yang diberikan kepada mereka selama pemerintahan Jenderal Zia di Pakistan. Salah satu dampak paling abadi dari era Zia adalah situasi yang terjadi di seberang perbatasan di Afghanistan dengan Islam sebagai kebijakan dalam negerinya. Zia memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan jihad sebagai kebijakan luar negerinya selama invasi Soviet ke Afghanistan. Pakistan, didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat, mendukung dan mempersenjatai kelompok-kelompok jihad untuk melawan Soviet. Madrasah-madrasah mulai mempromosikan bentuk Islam radikal, mendorong jihad untuk keuntungan finansial. Ulama memperoleh pengaruh karena sumber daya dialihkan dari tetua suku tradisional. Jihad di Afghanistan menyebabkan masuknya uang yang signifikan, senjata, dan ideologi radikal ke Pakistan. Meskipun Soviet akhirnya menarik diri, banyak pendiri dan pemimpin organisasi teroris yang menyerang Pakistan saat ini adalah bagian dari upaya jihad dari era ini. Kelompok jihad Pakistan yang melawan Soviet mengalihkan fokus mereka ke arah Kashmir setelah Soviet menarik diri. Dipahami bahwa intelijen antar angkatan Pakistan mengarahkan mereka ke sana untuk membantu apa yang dimulai sebagai perlawanan organik di Kashmir terhadap pemerintahan India pada tahun 1989. Sementara kelompok-kelompok ini awalnya menghindari menargetkan warga sipil Pakistan atau negara secara langsung, mereka telah memperluas narasi mereka. Melampaui pembebasan Kashmir, mereka mencakup retorika anti-India yang keras, serta sentimen anti-Israel, anti-Amerika, dan anti-Barat. Mereka mengklaim bahwa tujuan akhir mereka adalah untuk memaksakan syariah di seluruh Asia Selatan dan mendukung jihad global. Seperti yang diperingatkan Hillary Clinton, saat itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2011, Pakistan tidak dapat memelihara ular di halaman belakang mereka dan mengharapkan mereka hanya akan menggigit tetangga mereka. Konsep jihad yang sulit diatur ini telah menyebabkan radikalisasi sebagian besar penduduk dan merupakan kesalahan strategis yang membuat Pakistan terisolasi secara diplomatik serta mengusir calon investor. Kebijakan militer telah membedakan dengan jelas antara militan yang mereka yakini menimbulkan ancaman langsung terhadap negara Pakistan, seperti Tehrik Taliban Pakistan atau TTP, dan mereka yang mereka yakini memiliki kegunaan strategis, seperti Lashkar-e-Taiba, sebuah kelompok yang menargetkan India dalam upaya membebaskan Kashmir. Namun, mereka gagal menyadari bahwa mendorong dan mendanai jihadis akan selalu menjadi bumerang bagi mereka. Mereka yang percaya bahwa menerapkan hukum syariah yang ketat dengan kekerasan adalah misi ilahi. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan, meskipun kelompok-kelompok ini secara langsung mengancam keamanan Pakistan.
Militer negara yang terobsesi dengan India terus percaya bahwa mereka dapat dikekang atau bahwa nilai strategis mereka lebih besar daripada risikonya. Dampak lain yang bertahan lama dari era Zia adalah madrasah yang mengakar kuat di masyarakat Pakistan. Madrasah-madrasah ini didanai dengan jutaan dolar dan muncul sebagai kekuatan besar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah. Bagi banyak orang Pakistan, madrasah-madrasah ini adalah satu-satunya pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka, meskipun ada laporan luas tentang pelecehan dan indoktrinasi, bahkan tanpa hubungan langsung dengan teroris. Ideologi ketat yang mereka promosikan seringkali menyebabkan intoleransi. Madrasah pada dasarnya bersifat sektarian, masing-masing mengajarkan interpretasinya sendiri tentang Islam. Madrasah Deobandi menentang Bareli, dan sebaliknya keduanya menolak keyakinan Syiah. Arab Saudi mendanai madrasah Wahabi, sementara Iran mendukung madrasah Syiah. Kurikulum mereka kurang dikenal dan tidak ada pengawasan resmi untuk memantau ajaran mereka. Upaya untuk mengatur atau mendaftarkan madrasah guna mengekang ajaran radikal ditentang keras oleh kelompok Islamis. Diktator militer Pervez Musharraf mengalokasikan 100 juta dolar untuk mereformasi madrasah, tetapi proyek tersebut ditangguhkan karena oposisi yang kuat di dalam negeri. Pendidikan informal tersebut tidak kebal terhadap indoktrinasi oleh negara setelah berkuasa. Jenderal Muhammad Zia-ul Haq mewajibkan studi Pakistan bagi semua siswa. Studi Pakistan berakar pada ideologi, bukan sejarah dan analisis kritis. Buku-buku teks ini telah mengajarkan kepalsuan, kebencian, dan kefanatikan. Mereka telah mengkonstruksi sebagian besar non-Muslim, terutama Hindu, sebagai musuh jahat dan primordial. Buku-buku tersebut mengagungkan kediktatoran militer dan mengabaikan kekejaman yang dilakukan selama Perang Indo-Pak tahun 1971. Sejarah independen provinsi-provinsi Pakistan ditutup-tutupi. Begitu pula para pahlawan etnis seperti Abdul Ghaffar Khan dan Bhagat Singh. Distorsi semacam itu dalam pendidikan telah memicu intoleransi agama dan ekstremisme. Ideologi ekstremis yang tertanam dalam pendidikan dan masyarakat telah menyebabkan lingkungan hukum di mana intoleransi dikodifikasikan ke dalam hukum, menciptakan iklim ekstremisme. Hukum ini menjadi sangat jelas pada tahun 2011 dengan pembunuhan Salman Taseer, Gubernur Punjab. Taseer, yang dikenal karena pandangan liberalnya, telah memperjuangkan kasus Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati karena penistaan agama pada tahun 2010. Dia adalah salah satu dari sedikit politisi yang secara vokal menentang hukum penistaan agama Pakistan dengan melabelinya sebagai buatan manusia dan hukum hitam, serta mengadvokasi reformasi terhadapnya. Pembunuhan Taseer menyoroti intoleransi yang mengakar dalam masyarakat Pakistan. Setelah pembunuhannya, ribuan orang berkumpul untuk memperingati pembunuhnya, Mumtaz Qadri, dan kemudian menyerbu zona merah Islamabad yang menampung parlemen dan Mahkamah Agung. Tuntutan mereka termasuk pembebasan ulama Sunni yang didakwa dengan pelanggaran, pengakuan Qadri sebagai martir, jaminan bahwa hukum penistaan agama tidak akan berubah, dan pencabutan non-Muslim dari posisi-posisi kunci pemerintah. Para pengunjuk rasa memblokade ibu kota selama 4 hari, yang menyebabkan kekacauan dan kerusakan yang signifikan, sehingga mendorong pemerintah untuk memanggil Angkatan Darat untuk menjaga ketertiban. Akhirnya, pemerintah mengabulkan tuntutan mereka dengan menjamin tidak ada amandemen terhadap Undang-Undang Penistaan Agama dan tidak ada pengampunan bagi mereka yang dihukum berdasarkan undang-undang tersebut. Para ulama memenangkan putaran tersebut dan pemerintah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Penistaan Agama tidak akan diubah. Dua undang-undang yang melanggengkan ekstremisme di Pakistan adalah Undang-Undang Anti-Ahmadi dan Penistaan Agama yang ditetapkan di bawah rezim Zia pada tahun 1980-an. Undang-undang ini mengkriminalisasi pelanggaran yang dirasakan terhadap Islam dengan hukuman berat untuk penistaan agama. Undang-undang anti-Ahmadi mendefinisikan non-Muslim sebagai mereka yang tidak percaya pada finalitas Nabi Muhammad, sehingga secara hukum melarang Ahmadi menyebut diri mereka Muslim atau memegang jabatan tinggi. Zia memperluas undang-undang ini dengan klausul 298B dan 298C
yang menjadikannya ilegal bagi Ahmadi untuk berpos sebagai Muslim. Mereka tidak dapat menyebut tempat ibadah mereka sebagai masjid atau melafalkan syahadat. Masalahnya bukan apakah Ahmadi adalah Muslim, tetapi apakah negara harus mendefinisikan apa itu Muslim. Pakistan telah menyatakan Ahmadi di luar Islam, dan politisi sering mengecam mereka untuk menegaskan sikap ini. Akibatnya, ketika kekerasan terhadap Ahmadi terjadi, sebagian besar politisi tetap diam. Keheningan ini mendorong terciptanya lingkungan di mana kefanatikan dimulai dengan serangan terhadap Ahmadi dan meluas menjadi kekerasan antar Islam terhadap sekte lain. Misalnya, Perdana Menteri Imran Khan menunjuk seorang Ahmadi, Atif Mian, seorang ekonom dari Universitas Princeton, ke Dewan Penasihat Ekonominya pada usia 43 tahun. Mian dianggap sebagai salah satu ekonom muda terkemuka di dunia dalam bidang keuangan dan ekonomi makro. Namun, tekanan dari kelompok-kelompok Islamis memaksa Imran Khan untuk membuat perubahan haluan yang tidak nyaman dan langsung, dengan mengklaim bahwa dia tidak menyadari bahwa Mian adalah seorang Ahmadi dan menegaskan kembali komitmennya terhadap kekekalan Nabi. Jika sayap kanan ultra-religius dapat memaksa Perdana Menteri untuk mengubah arah, mereka dapat dengan mudah mengintimidasi warga biasa agar tunduk. Kekerasan terhadap Ahmadi merajalela pada bulan Oktober 2005. Orang-orang bersenjata menyerang sebuah masjid Ahmadi di Mandi Bahauddin, menewaskan 8 orang dalam serangan terbesar. Teroris menyerang 2 masjid di Lahore pada 28 Mei 2010, menewaskan 96 Ahmadi dan melukai lebih dari 100 orang. Serangan terhadap tempat ibadah Ahmadi dan pembunuhan yang ditargetkan adalah hal yang biasa. Membiarkan massa mengambil hukum ke tangan mereka sendiri adalah jalan yang licin. Tetapi menyerukan pengabaian terang-terangan terhadap hukum dan ketertiban sering dihindari karena dapat dilihat sebagai penghinaan terhadap finalitas Nabi. Akibatnya, birokrat, politisi, dan bahkan angkatan darat menahan diri untuk menangani masalah tersebut. Baik penistaan agama maupun hukum anti-Ahmadi memberdayakan para ekstremis dengan membiarkan tuduhan yang tidak jelas mengarah pada hukuman yang berat. Hukum ini sering dieksploitasi untuk menyelesaikan dendam pribadi, dan hukuman yang keras memastikan bahwa terdakwa menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki, terlepas dari validitas tuduhan. Sebagian besar kelas politik Pakistan ingin mencabut hukum ini, tetapi reaksi keras dari sayap kanan agama membuat hal ini hampir mustahil. Tahun-tahun yang mengaitkan agama dengan politik, menggunakan jihad sebagai alat kebijakan luar negeri, dan menanamkan ekstremisme ke dalam sistem hukum telah menumbuhkan lingkungan di mana ideologi radikal dan ekstremis berkembang di Pakistan. Ekstremisme telah sangat memecah belah masyarakat Pakistan, yang mengakibatkan kekerasan massa, konflik sektarian, dan budaya agresi reaksioner. Kekacauan ini tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga mencoreng citra Pakistan secara internasional. Liputan media yang negatif tentang insiden ekstremis telah merusak hubungan diplomatik dan menghambat investasi asing, menghambat pembangunan dan kemajuan ekonomi. Jika tidak ditantang, ekstremisme akan terus berlanjut dalam menentukan nasib Pakistan, mengaburkan potensinya. Atau, bagaimana pendapat Anda? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Sampai jumpa.